Three, two, one. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatin Amira Zaida dengan NIM 2241103021146 bersama rekan saya di sini Isnaini Huratul Aziza dan NIM 2241103021151. Ya, kami dari kelas 1 HKID UIN Saizu Purwokerto. Nah, di video kita kali ini tuh kita akan membahas tentang apa sih itu sistem hukum dan klasifikasi sistem hukum yang berlaku di dunia ini apa aja sih? Nah, langsung aja ke pembahasan ya. Let's go! Sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku, sementara peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid dan bagaimana memberlakukannya. Baik peraturan primer maupun peraturan sekunder sama-sama output dari sebuah sistem hukum bila dilihat secara silang. Para pihak yang berperkara berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka. Pada dasarnya, hukum itu merupakan suatu sistem. Hal ini didasarkan pada pendapat Dias sebagaimana dikutip Sacipto Raharjo yang menyatakan hukum merupakan suatu sistem dengan alasan suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama seperti peraturan hukum, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Nah, dalam penjelasan selanjutnya yaitu tentang klasifikasi sistem hukum. Dalam berbagai literatur hukum yang selama ini menjadi praktik umum bahwa sistem hukum di dunia ini terbagi menjadi dua kutub. Yang pertama common law, yang kedua civil law. Nah, dan dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada common law, ada civil law, dan ada hukum sosial. Dan kemudian saat ini menurut Muhammad Thohir Azhari, sistem hukum yang berlaku di dunia saat ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama common law, ada yang kedua civil law, yang ketiga hukum sosial, yang keempat hukum Islam, dan yang terakhir sistem hukum demokrasi Pancasila. Ya, berikut pembahasan mengenai common law, civil law, hukum sosial, dan sebagainya. Let's go! Yang pertama, sistem common law. Sistem ini pada dasarnya dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Menurut Sacipto Raharjo, perbedaan yang menyolok antara sistem civil law dan common law, yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sedangkan sistem civil law memberi tekanan pada ciri logis dan rasionalnya. Ciri yang menonjol pada sistem ini yakni lebih mendasarkan pada prosedur dalam menyelesaikan setiap sengketa, yang mana kondisi itu tidak memunculkan istilah antara hukum privat dan publik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sistem common law memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama. Kedua, hakim terikat pada yang disebut stare decisis, yang berarti hakim terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa. Dan yang terakhir, adanya adversasi sistem dalam proses peradilan. Kedua, ada sistem civil law. Pada dasarnya, sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasar atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Juris Civilis, karya dari Kaisar Justinianus, yang mana dalam sejarahnya mengatur tentang hukum yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan masalah masyarakat secara memuaskan. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik.
Dan sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau biasa disebut kode law. Tujuan akhir dari sistem hukum civil law adalah konsep kodifikasi. Sistem civil law jika dibandingkan dengan sistem common law dalam hal sumber yang tertulis tentunya lebih jelas dan mudah. Untuk itu, tidak mengherankan jika para hakim di negara-negara yang mengatur sistem civil law dalam memutuskan suatu perkara lebih melihat pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sistem hukum sosial. Pada dasarnya, sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara yang dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet, yang sekarang kita kenal dengan nama Rusia, yakni negara yang menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis banyak dipengaruhi oleh ajaran Marxis dan Lenin, yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis. Yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan sebagian di Asia Tenggara. Sistem hukum ini berdasarkan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut Muhammad Tahir Azhari, sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang kemudian prinsip tersebut diberi penjelasan oleh Zaidin Harahap sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah. Yang kedua, prinsip musyawarah. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip persamaan. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, prinsip peradilan bebas. Yang ketujuh, prinsip perdamaian. Yang kedelapan, prinsip kesejahteraan. Yang kesembilan, prinsip ketaatan rakyat. Yang terakhir yaitu sistem hukum demokrasi Pancasila. Indonesia menjadi suatu negara yang didirikan berdasarkan karakteristik, ciri khas tertentu yang ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya yang kemudian disebut dengan negara Pancasila. Negara Pancasila merupakan negara persatuan, suatu negara kebangsaan, serta suatu negara yang bersifat integralistik. Menurut Kailan, hakikat negara persatuan adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Diakuinya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dapat dilihat secara yuridis dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1956 dan bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kailan, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber segala sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar hukum atau baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara atau termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah, atau juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional. Itu tadi pembahasan mengenai sistem hukum. Sekian dari kami. Apabila ada banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Yaitu klasifikasi sistem hukum. Dalam berbagai praktik, boknya kelalen praktik karo Dengarkanlah. apa aja sih? Nah, untuk lebih lanjut,